One small step for man, one giant leap for mankind. Satu langkah kecil bagi manusia, tapi satu lompatan besar bagi umat manusia. Ini adalah ungkapan astronot Neil Armstrong, orang pertama yang menginjakan kaki di bulan. Misi Apollo 11 membuat penjelajahan antariksa bukan hal mustahil. Bagaimana upaya manusia menjelajahi antariksa? 21 Maret lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani NASA Transition Authorization (ACT) of 2017 di Gedung Putih. NASA (National Aeronautics and Space Administration) disebut mendapatkan alokasi dana sebesar 19 miliar dolar Amerika atau 252,7 triliun rupiah per tahun. Anggaran NASA ini berkali lipat lebih besar dibanding anggaran badan antariksa negara lain. Di bawah NASA ada European Space Agency yang mendapatkan anggaran sebesar 6,1 miliar dolar Amerika atau 81,13 triliun rupiah. Di posisi ketiga, Roscosmos, badan antariksa Rusia, mendapatkan kucuran dana sebesar 2,5 miliar dolar Amerika setara dengan 33,25 triliun rupiah. Adapun Tiongkok dengan China National Space Administration (CNSA)-nya memiliki anggaran sebesar 2 miliar dolar Amerika atau 26,6 triliun rupiah. Nah, Badan Antariksa India dan Jepang berada di posisi sama, yaitu dengan anggaran sebesar 1,4 miliar dolar Amerika yang setara dengan 18,62 triliun rupiah. Terhitung setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara besar berlomba menjadi yang pertama tak terkecuali untuk misi menjelajah luar angkasa. 4 Oktober 1957, Soviet pecah telur, menjadi negara pertama yang meluncurkan satelit buatan manusia ke orbit bumi. Dalam perjalanannya, Sputnik 1 berhasil mengirimkan data terkait kepadatan lapisan teratas atmosfer dan penyebaran sinyal radio pada ionosfer. Setelah mengelilingi bumi selama kurang lebih 3 bulan, Sputnik 1 akhirnya terjatuh ke atmosfer dan terbakar. Di tahun yang sama, Soviet strike lagi dengan meluncurkan Sputnik 2 pada 3 November dengan mengangkut seekor anjing bernama Laika. Peluncuran Sputnik 1 menandai dimulainya space race antara Amerika Serikat dan Rusia. Masyarakat Amerika sempat takut bila kemampuan Soviet meluncurkan satelit akan diaplikasikan untuk mengirim senjata nuklir ke Amerika. 31 Januari 1958, Amerika meluncurkan satelit buatannya yang pertama. Explorer 1 berhasil menemukan adanya daerah radiasi yang terkurung dalam wilayah magnetik bumi yang kemudian dinamai Van Allen Belts. Explorer 1 sukses mengorbit bumi lebih dari 58.000 kali sebelum akhirnya jatuh ke atmosfer dan terbakar pada 31 Maret 1970. Peluncuran Sputnik 1 juga mendorong Amerika mendirikan National Aeronautics and Space Administration (NASA), badan sipil yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan Amerika di angkasa pada 1 Oktober 1958. Impian manusia untuk menjelajah alam semesta sudah muncul dalam novel From the Earth to the Moon, karya Jules Verne pada 1865 atau salah satu edisi komik petualangan Tintin. Dan impian ini baru benar-benar terwujud 12 April 1961. Manusia benar-benar bisa mengangkasa dan menyaksikan bulatnya bumi dengan mata kepala sendiri. Dan manusia yang beruntung menjadi pionir ke angkasa luar adalah kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin dengan menggunakan wahana Vostok 1. Vostok 1 mengorbit bumi dengan ketinggian 327 km dan sepenuhnya dikendalikan dengan sistem otomatis dari bumi. Kesuksesan Uni Soviet mengirimkan manusia untuk kali pertama ke orbit bumi merupakan pukulan telak bagi Amerika yang merencanakan misi serupa pada Mei 1961. Amerika baru bisa menutupi rasa malunya pada Februari 1962 setelah astronot John Glenn 3 kali mengorbit bumi dengan menggunakan wahana Friendship 7. Namun saat itu Uni Soviet sudah membuat lompatan baru ketika Agustus 1961 kosmonot Jerman Titov mengorbit bumi dalam Vostok 2. Namun Rusia dikalahkan Amerika dalam misi pendaratan manusia ke bulan. Pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menjejakkan kakinya di bulan. Amerika mengirimkan astronotnya Neil Armstrong dan Edwin Buzz Aldrin ke bulan dengan misi Apollo 11.
Kedua astronot ini berada di bulan selama 2 jam 54 menit. Misi Apollo ke bulan pun masih berlanjut sampai 1972. Sekarang, India, Tiongkok, dan Jepang tengah mengembangkan proyek eksplorasi bulannya masing-masing. Dan Amerika Serikat kembali berambisi mengantarkan manusia ke bulan pada tahun 2020. Ini sebagai persiapan meluncurkan misi berawak pertama ke Mars pada 2037. Lalu bagaimana dengan astronot atau antariksawan Indonesia? Sebenarnya Indonesia pernah memiliki astronot. Antariksawan pertama Indonesia adalah Pratiwi Sudarmono. Kala itu Indonesia rencananya akan memberangkatkan astronot dalam misi STS-61H yang menggunakan pesawat ulang-alik Columbia. Misi STS-61H ini yang rencananya berangkat pada 1986 akan meluncurkan 3 satelit komersil, Skynet 4A, Palapa B3, dan Westar 6S. Lantaran satelit Palapa B3 merupakan satelit Indonesia, pemerintah merasa perlu memberangkatkan astronot sendiri. Untuk astronot cadangan ditunjuk Taufik Akbar, insinyur PT Telkom. Pratiwi dan Taufik sudah lama berlatih di bawah bimbingan NASA, tapi insiden terjadi. Pesawat ulang-alik Challenger yang membawa misi STS-51L meledak 73 detik setelah meluncur dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida pada 28 Januari 1986. 7 awak Challenger tewas. Akibat insiden ini, NASA menghentikan sejumlah misi keluar angkasa. Pratiwi dan Taufik pun gagal berangkat. Dan hingga kini belum ada satupun orang Indonesia yang berhasil berangkat keluar angkasa. Saat ini misi manusia di luar angkasa paling banyak ada di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS, sebuah laboratorium angkasa yang mengitari bumi di orbit rendah. Dan di dalam ISS sejauh ini selalu ada 6 astronot dari berbagai negara yang berbeda, walau didominasi astronot Amerika dan Rusia. Jumlah total anggaran program misi manusia di ISS sekitar 16 miliar dolar Amerika untuk 6 astronot. Artinya untuk meluncurkan 1 astronot ke ISS butuh biaya sekitar 2,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 34,7 triliun rupiah.